Bayangkan kamu lagi duduk di kelas kimia organik tingkat universitas. Ya, dosen di depan lagi sibuk bahas teori ikatan karbon yang ruwet banget. Papan tulis penuh sama struktur molekul heksagonal yang bikin sakit kepala itu kan? Nah, betul. Terus kamu nengok ke meja sebelah, niatnya mungkin mau pinjam catatan atau sekedar bertukar pandang lelah. Tapi pas kamu nengok, kamu sadar kaki teman sekelasmu ini bahkan nggak nyentuh lantai. Sebentar, tingginya cuma sebahu kita kalau lagi duduk? Iya, persis. Karena faktanya, teman sekelasmu itu baru berusia 7 tahun. Ya ampun. Dan yang bikin makin galeng-galeng kepala, dia itu nggak sedang asyik menggambar kartun di buku catatannya loh. Emang dia ngapain? Dia benar-benar mengikuti materi kuliah itu. Bahkan kalau kita merujuk pada catatan sumber kita, anak ini sering angkat tangan menjawab pertanyaan dosen dengan sangat akurat. Wah, Dan bahkan mengantri di akhir kelas buat diskusi lebih lanjut. Dia mungkin jauh lebih paham soal dinamika molekuler dibanding sebagian besar mahasiswa dewasa di ruangan tersebut. gila sih. Nah, setelah kelas yang sangat menguras otak itu selesai, bayangkan anak 7 tahun yang sama ini, di perjalanan pulang malam harinya, tiba-tiba nanya soal pertanyaan teologis yang luar biasa mendalam tentang asal-usul alam semesta. Pertanyaan teologis jam 11 malam. Iya, dan bukan pertanyaan standar anak-anak kayak, Tuhan tidurnya di mana ya? Gitu. Ini pertanyaan yang secara aktif mencoba menyatukan astrofisika tingkat lanjut dengan teks-teks kuno penciptaan. Luar biasa. Bagaimana sebenarnya isi kepala seperti itu bekerja kan? Nah, itulah yang akan jadi fokus dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Bener banget. Hari ini kita mau membedah kisah Theodore Kwan. Dia ini seorang anak jenius dari Singapura. Berdasarkan profil mendalam yang diterbitkan oleh publikasi Salt and Light, kita nggak cuma akan melihat daftar prestasi anak ini aja. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Kita bakal mengeksplorasi sebuah studi kasus yang sangat menarik tentang bagaimana sebuah keluarga menavigasi hadiah intelektual yang ekstrim ini. Nah, misi utama kita di sini adalah membedah satu dinamika yang jujur aja ya, sering banget dianggap bentrok di masyarakat modern kita, yaitu sains dan iman. Iya, sering banget dianggap musuhan kan? Benar, kita dari dulu seakan diajarkan kalau keduanya itu musuh bebuyutan. Yang satu butuh bukti lab yang kuat, nah yang satunya lagi butuh ketaatan yang nggak kelihatan. Tapi melalui lensa keluarga Kwan ini, kita bakal melihat bagaimana dua dunia ini justru bisa menyatu tanpa ada gesekan sama sekali. Dan yang paling penting juga, apa yang bisa kamu sebagai pendengar pelajari dari cerita ini tentang cara mengelola bakat atau kelebihan yang mungkin kamu miliki sekarang. Setuju. Tapi untuk bisa benar-benar mengerti perpaduan unik antara pemikiran saintifik dan keyakinan spiritual ini, kita jangan mulai dari ruang kuliah universitas deh. Terlalu teknis. Terus mulainya dari mana? Kita harus mundur sedikit ke sebuah momen yang sangat sederhana, tapi justru ini menjadi katalisator yang memperlihatkan cara kerja otak anak ini. Momen itu terjadi di dalam mobil. Oh, yang jam 11 malam tadi ya? Iya. Jadi keluarga Kwan sedang dalam perjalanan pulang habis belanja kebutuhan sehari-hari. Theodore, yang waktu itu baru berumur 7 tahun, siang harinya baru aja selesai nonton video tentang sistem tata surya dan planet-planet. Oke, masih masuk akal untuk anak seumurnya. Terus, di tengah keheningan mobil, dia tiba-tiba melempar pertanyaan ke ibunya Crystal. Dia nanya gini, bagaimana dunia ini diciptakan? Tapi lucunya dia bahkan nggak nunggu ibunya buat ngejawab. Oh ya, dia langsung jawab sendiri. Iya, tanpa jeda, Theodore langsung mempresentasikan hipotesisnya sendiri. Dia bilang, mungkin Tuhan memicu Big Bang, dan ketika ledakan itu terjadi, dunia pun tercipta. Oke, mari kita bedah ini bersama. Mayoritas anak usia 7 tahun, jam 11 malam itu kan biasanya udah setengah sadar ya. Banget, udah ngantuk berat biasanya. Atau paling nggak otaknya sibuk mikirin cara nyusun balok Lego atau dinosaurus apa yang paling kuat. Tapi Theodore ini, dia mencoba merekonsiliasi konsep astrofisika modern dengan kitab kejadian secara spontan. Betul, dia sedang membangun jembatan antara apa yang dia pahami tentang alam semesta secara fisik dengan apa yang dia yakini secara spiritual. Dan respons ibunya di momen itu juga sangat brilian kalau menurutku. Gimana respons ibunya? Crystal nggak langsung nepuk pundaknya terus bilang, wah pinter banget anak mama. Atau sekedar mengiyakan gitu aja. Dia justru menantang logika anaknya. Oh, dikasih pertanyaan balik gitu? Iya. Crystal balik nanya,
Karena teori Big Bang itu dalam dunia sains kan belum terbukti 100% secara absolut ya. Nah, apakah Theodore masih percaya bahwa Tuhan itu nyata? Dan kamu tahu apa jawaban Theodore? Tanpa ragu sedikit pun dia jawabnya sangat mantap. Tentu saja. Sama sekali nggak ada keraguan ya? Nggak ada. Yang sangat menakjubkan di sini adalah kedewasaan kognitif dari kejadian tersebut. Coba kamu bayangkan, pada usia segitu, otak anak biasanya sangat kaku dalam mengotak-kotakan informasi kan? Ah, benar. Kayak ini kotak informasi untuk di sekolah, nah yang ini kotak untuk aturan pas lagi main. Nah, teleskop sains dan konsep penciptaan itu bukan dua file terpisah atau dua aplikasi yang saling berebut memori di otaknya. Keduanya itu ya satu sistem operasi yang terintegrasi penuh. Menarik banget. Jadi dia nggak melihat sains sebagai ancaman buat Tuhan ya? Atau sebaliknya, Tuhan sebagai penambal celah dari sains yang belum terpecahkan. Bener, keduanya jalan beriringan. Ini tentu bikin kita makin penasaran. Ngomongin alam semesta dan teologi di dalam mobil itu emang keren banget. Tapi seberapa jauh sih sebenarnya jarak kecerdasan intelektual anak ini dibanding anak-anak seusianya? Karena pertanyaan jam 11 malam itu pasti nggak muncul dari ruang hampa, kan? Betul, pasti ada latar belakang kecerdasannya. Tentu. Mari kita bahas sedikit soal metrik kecerdasannya supaya kamu, pendengar kita, punya gambaran yang jelas. Theodore ini punya IQ 154. Hah, 154? Iya. Sebagai konteks ya, rata-rata IQ di Singapura, yang mana negaranya sendiri udah punya standar pendidikan yang sangat tinggi di tingkat global, itu ada di angka 105. Wah, 154 itu kan hampir mendekati batas maksimal skala yang biasanya berhenti di 160 kan? Itu level jenius yang sangat-sangat langka. Betul sekali. Dan kecerdasan ini bermanifestasi dengan sangat cepat. Pada usia 4 tahun aja, dia udah memecahkan deret Fibonacci. Tunggu sebentar. Deret Fibonacci, maksudnya pola matematika itu. Di umur 4 tahun? Iya, umur 4 tahun. Buat pengingat aja nih, Fibonacci itu kan deret angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya kan. Kayak 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Itu mah bukan sekedar tambah-tambahan biasa. Itu pola matematika kompleks yang sering banget kita temuin menyatu di alam. Benar, kayak pada pola cangkang siput, pusaran badai, atau kelopak bunga. Bayangin aja, balita umur 4 tahun udah memahami pola kosmik semacam ini. Gila. Balita yang biasa kita tahu paling banter lagi belajar ngitung jari dari 1 sampai 10. Dan akselerasinya nggak berhenti di situ aja. Di usia sekitar 6 tahun 10 bulan, dia memegang rekor nasional di Singapura. Rekor apa tuh? Dia jadi kandidat termuda yang mendapatkan nilai A bintang di ujian IGCSE Pure Mathematics. Astaga, biar pendengar makin kebayang nih, IGCE itu kan setara level O ya, atau ujian internasional untuk anak SMA kelas 1 atau 2. Bener nggak? Tepat. Artinya, ujian yang dirancang untuk remaja usia 15 atau 16 tahun disikat abis dengan nilai sempurna oleh anak yang giginya mungkin masih goyang karena mau tanggal. Persis banget. Dan nggak cuma matematika, dia juga dapat nilai A untuk IGCE Chemistry di waktu yang berdekatan. Oh, pantesan. Ya, prestasi inilah yang akhirnya bawa dia ke Universitas Teknologi Nanyang atau NTU buat ikutan kuliah kimia organik yang kita bahas di awal tadi. Karena kecepatan belajarnya sangat gak normal, keluarganya akhirnya memutuskan untuk melakukan homeschooling. Masuk akal sih. Sekolah biasa pasti keteteran ngadepin kecepatan belajar dia. Bener. Tapi ada satu detail kritis dari homeschooling ini. Ibunya, Crystal, sama sekali nggak membuat batas antara pelajaran eksak dan iman. Crystal punya keyakinan kuat kalau matematika, sains, dan iman itu sangat saling melengkapi. Nah, aku mau berhenti di sini sebentar. Karena ini adalah intinya, tapi ini juga yang menurutku paling sering memicu perdebatan. Perdebatan soal sains dan agama ya? Ya, secara historis dan di narasi masyarakat kita saat ini, sains dan iman itu kan seakan dikunci di dua ruangan yang beda banget. Benar, dipisah secara tegas biasanya. Sains menuntut bukti empiris yang bisa diuji berulang kali, bisa difalsifikasi di laboratorium, kalau teorinya salah ya dibuang kan? Sementara iman, pada definisinya, menuntut ketaatan dan kepercayaan pada hal-hal yang nggak kelihatan. Sangat bertolak belakang kalau dipikir-pikir. Makanya, bukankah mengajari anak dengan pikiran seanalitis ini untuk membedah segalanya secara logis, pada akhirnya justru beresiko membuat dia mempertanyakan dan membongkar imannya sendiri?
Itu poin pushback yang sangat valid dan emang itu ketakutan umum banyak orang. Tapi kalau kita menyelami perspektif Theodore dan keluarganya, mereka punya epistemologi atau cara memahami pengetahuan yang sama sekali berbeda. Maksudnya gimana tuh? Theodore pernah mendeskripsikan pengalamannya belajar sains. Dia bilang, dengan kata-katanya sendiri ya, bahwa belajar sains itu rasanya kayak melihat bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu. Wah, melihat bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu. Jadi dia memperlakukan sains itu kayak semacam upaya reverse engineering ya, membongkar ulang ciptaan sang desainer buat ngerti cara kerjanya. Tepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, alam semesta ini kan emang sangat konsisten. Cara atom karbon berikatan dalam kimia organik selalu punya aturan yang pasti. Pola Fibonacci di cangkang siput juga selalu presisi kan? Nah, itu dia. Bagi pikiran analitis Theodore, keteraturan absolut ini bukanlah bukti ketiadaan campur tangan Tuhan, melainkan justru semacam tanda tangan Tuhan. Ah, aku paham. Matematika, fisika, dan kimia itu hanyalah bahasa operasional yang dipakai untuk menulis alam semesta ini. Semakin dia ngerti rumus-rumusnya, semakin besar kekagumannya pada sang penulis. Buat Theodore, sains justru memvalidasi keimanannya, bukan malah mengancamnya. Itu cara pandang yang sangat-sangat elegan ya. Apalagi ini keluar dari pemikiran seorang anak kecil. Dan pemahaman makro tentang alam semesta ini ternyata nggak menguap gitu aja pas dia keluar dari lab kimia. Bener. Ini meresap sampai ke hal-hal yang sangat membumi di kehidupan sehari-harinya. Iya, aku ingat baca di profilnya, ada satu momen aneh tapi manis banget waktu mereka di sekitar stasiun MRT Harbourfront. Oh, momen melihat bunga itu ya? Iya, mereka cuma ngelihat bunga di pinggir jalan, tapi respons Theodore benar-benar di luar dugaan. Bisa ceritain dikit bagian ini? Oh, itu momen yang emang indah banget. Jadi ceritanya mereka lagi di dalam mobil ngelewatin stasiun MRT tersebut. Dan di pinggir jalan ada hamparan bunga yang lagi mekar sempurna. Oke, terus? Ibunya, yang tampaknya selalu jeli menggunakan hal biasa buat mancing filosofi anaknya, melontarkan pertanyaan pancingan. Dia nanya, bunga-bunga itu mekar sangat indah sendirian di sana, siapa yang merawat mereka? Tunggu, ini ibunya lagi nyoba mancing penjelasan biologi kan? Kelihatannya sih gitu, tapi perhatikan respon Theodore. Dengan IQ 154 yang dia punya, dia sebenarnya bisa aja mulai ngejelasin proses fotosintesis, kapilaritas air di batang, atau siklus penyerbukan kan? Bener banget. Dia pasti hafal proses itu di luar kepala. Tapi dia paham arah pertanyaan ibunya. Theodore justru ngerespon dengan nada takjub. Dia bilang, bagaimana Tuhan punya begitu banyak waktu untuk merawat segalanya di alam. Disinilah bagian yang sangat menarik. Anak ini, yang setiap hari makanannya rumus kimia kompleks, merespon keindahan alam bukan dengan arogansi analitis. Tapi justru dengan pengakuan ya. Iya, dengan sebuah pengakuan polos tentang kemahakuasaan dan kemahatahuan Tuhan. Ini ngingetin aku sama argumen teologis klasik soal sang pembuat jam dari filsuf abad 18. Wah, analogi yang pas banget. Tapi bedanya, ini diucapkan secara spontan oleh anak 7 tahun. Rasa takjub Theodore nggak cuma berhenti pada seberapa presisi roda gigi alam semesta ini berputar, tapi langsung melompat pada kekaguman tak terhingga terhadap sang pembuat jam. Sang pembuat jam yang punya waktu tak terbatas untuk memoles setiap detail daun dan kelopak bunga ya. Betul. Dan kamu tahu, fondasi pemikiran ini nggak dibangun semalaman loh. Sumber kita mencatat bahwa sejak usia 1 tahun, bayangkan, sebelum dia memecahkan deret matematika apapun, dia itu udah diajarkan untuk bilang, Yesus ada di hatiku. Sejak umur 1 tahun? Iya. Dan sekarang, dia sangat aktif jadi relawan cilik di gerejanya, Adam Road Presbyterian Church. Dia nggak canggung buat bagi-bagiin brosur, berdoa untuk orang lain, dan baca ayat suci. Ini benar-benar mematahkan stereotip anak jenius penyendiri yang cuma mau berinteraksi sama buku teks. Bener banget. Dia ternyata aktif dalam komunitas spiritualnya ya. Dan ada satu hal yang bikin karakter Theodore ini terasa sangat manusiawi. Apa tuh? Di balik otaknya yang udah kayak superkomputer itu, fisiknya tetaplah anak kecil yang rapuh. Dia bukan robot. Justru karena fisiknya yang kadang gampang sakit ini, empati di dalam karakternya terbentuk. Ah iya, soal kondisi kesehatannya ya. Sumber kita menyebutkan kalau dia punya masalah eksim. Jadi dia sangat menghindari cuaca panas supaya kulitnya nggak meradang. Dia juga sering cemas kalau lagi sakit.
Dan selalu berdoa supaya Tuhan menyembuhkan luka dan benjolan kecil setiap habis asik bermain. Nah, menurutku, kerapuhan inilah yang jadi jangkar pengamannya. Kenapa ini penting? Bagi seseorang dengan tingkat kecerdasan se-ekstrem itu, risiko untuk tumbuh jadi anak yang arogan, sinis, atau merasa superior di atas manusia lain, itu sangat besar. Sangat mungkin terjadi. Arah moral yang jelas. Itulah sebabnya cita-citanya saat ini adalah menjadi dokter. Wah, merinding dengar alasannya. Dia ingin ilmu medisnya dipakai untuk meringankan penderitaan orang lain. Kejeniusannya bukan buat pamer, tapi murni untuk melayani. Mengharukan sekali ya. Tapi mari kita bicara realitas sejenak. Punya anak dengan kapasitas otak kayak gini jelas bukan pengasuhan normal. Kamu nggak bisa pakai buku panduan parenting standar beli di toko buku gitu. Jelas nggak bisa. Gimana caranya orang tua ini menavigasi keseharian anak yang bisa membedah soal IJCS dengan mata tertutup? Tapi, nah ini fakta yang kutemukan sangat lucu ya. Dia butuh waktu berjam-jam cuma buat menghabiskan makan siangnya. Haha, iya. Tantangan harian receh kayak gini nih yang dihadapi oleh Crystal dan suaminya, Jong Hong. Untuk ngatasin ini, Crystal melakukan satu pergeseran pola pikir yang sangat fundamental. Oh iya? Pergeseran gimana tuh? Dia berhenti melihat Theodore sebagai semacam proyek kebanggaan. Dia berhenti nanya, apalagi yang harus dicapai Theodore bulan depan. Sebagai gantinya, dia beralih pada konsep stewardship atau penata layanan. Penata layanan, menjaga titipan ya? Betul. Dia nanya ke Tuhan, bagaimana caranya kami bisa menjadi steward atau penjaga yang baik untuk anak titipanmu ini? Kata steward itu sebenarnya tanggung jawabnya berat loh. Itu berarti mengakui secara sadar bahwa anak ini tuh bukan milik mereka untuk dipamer-pamerkan, melainkan karunia yang harus dikelola. Bener banget. Dan mengelolanya sungguh menguji kesabaran. Balik ke soal makanan tadi ya. Aku baca bahwa makanan padat pertama Theodore di usia 1 tahun itu tebak apa? Apa tuh? Kentang goreng. Hah? Serius? Iya, dia menolak bubur bayi biasa kayak anak lain. Dan yang paling parah, rutinitas makannya bisa memakan waktu sampai 3 jam cuma karena otaknya memproses begitu banyak hal selain mengunyah. Astaga, 3 jam buat satu sesi makan? Crystal pasti harus bener-bener minta hikmat dan kesabaran ilahi tuh. Kamu tahu nggak gimana cara Crystal akhirnya berhasil membujuk Theodore untuk mau makan nasi dan ikan salmon? Gimana caranya? Dikasih mainan? Nggak mempan. Crystal sadar otoritas orang tua tradisional, kayak misalnya, ayo makan karena mama yang suruh. Itu nggak bakal tembus ke anak seanalitis ini. Jadi, Crystal harus pakai argumen logis. Tunggu. Maksudnya ibunya bikin presentasi sains nutrisi ke anak balita? Kurang lebih begitu. Crystal beneran harus ngejelasin nilai gizi dari makanan tersebut. Bayangkan, dia harus menjabarkan bagaimana protein dari ikan salmon bisa membantu perkembangan selnya. Ya ampun. Soalnya Theodore hanya bisa diyakinkan oleh logika sebab akibat yang jelas. Kalau masuk akal secara sains buat dia, baru deh dia mau buka mulut. Hah, astaga. Bayangkan kamu yang lagi dengerin ini punya anak kecil, dan waktu jam makan malam, kamu nggak bisa cuma nawarin mainan berbunyi biar dia mangap. Tapi kamu harus nyiapin argumen empiris tentang omega-3 dan neuroplastisitas otak supaya anakmu mau menelan brokoli. Beneran kocak sekaligus pasti melelahkan banget. Tapi di sisi lain, ini bikin kita sadar betapa luar biasa sulitnya menjaga keseimbangan itu. Orang tuanya harus melayani potensi otaknya yang melaju secepat mobil Formula 1 sambil tetap melindungi fisik dan mentalitasnya yang emang masih anak-anak. Setuju. Dan masalah jadwal hariannya juga nggak kalah menantang loh. Theodore itu punya siklus sirkadian yang beda. Dia itu night owl sejati alias nokturnal. Dia secara alami baru melek sekitar jam 12 siang. Wah, agak susah tuh kalau sekolah biasa. Nah, makanya ini jadi masalah besar ketika tawaran dari NTU datang. Kesempatan untuk anak sekecil itu bisa duduk di kelas kimia organik kan sangat langka ya. Crystal sempat sangat khawatir jadwal kuliahnya bertabrakan sama jadwal biologis anaknya atau jadwal kerja Crystal sendiri. Terus gimana solusinya? Jadi, dia berdoa, meminta petunjuk, nanya apakah ini emang jalan yang harus diambil. Dan jawaban dari doa itu sepertinya sangat-sangat presisi. Seberapa presisi? Sangat presisi. Sampai Crystal menyebutnya sebagai kebetulan yang humoris dari Tuhan. Tebak, jam berapa semua jadwal kuliah kimia organik itu dimulai? Jangan bilang siang? Waktunya jendela waktu yang pas, karena di sore harinya Crystal harus bekerja.
Di titik itu, semua keraguannya hilang. Bagi Kristal, keteraturan jadwal ini bukan sekedar kebetulan biasa, melainkan semacam konfirmasi bahwa jalan yang sangat nggak biasa ini emang direstui. Luar biasa ya. Tapi menjadi penata layan yang baik itu bukan cuma soal memfasilitasi kecepatan belajar anak. Terkadang, mengelola bakat anak jenius itu juga soal tahu kapan kita harus menginjak rem darurat. Ah, bener. Kapan harus bilang tidak ya? Iya. Ada satu bagian di profil sumber kita yang menurutku sangat krusial. Ketika nilai-nilai ujian tingkat tinggi Theodore mulai bocor ke publik, banyak banget media dan program talk show televisi yang mulai menelpon. Mau ngundang wawancara pasti. Bener. Mereka pengen undang Theodore, mereka ingin mempertontonkan anak kecil ini berdebat sama orang dewasa, nyuruh dia mecahin rumus di layar TV langsung gitu, sebagai tontonan. Dan coba perhatikan apa respons keluarganya. Mereka menolak semua tawaran itu mentah-mentah. Semua ditolak. Iya, ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang prioritas. Kenapa coba mereka menolak? Karena bagi mereka, memamerkan kejeniusan di televisi itu adalah kebalikan dari nilai kerendahan hati. Keputusan untuk memblokir publisitas dan sorotan duniawi ini adalah aplikasi paling nyata dari keyakinan religius yang mereka pegang. Supaya nggak sombong ya. Tepat. Kristal menyatakan dengan sangat tegas bahwa mereka nggak ingin lingkungan luar justru memupuk bibit kesombongan di dalam diri Theodore. Kejeniusan bukanlah piala atau trofi pertunjukan untuk sirkus TV. Itu adalah alat yang sedang dirakit perlahan. Dan ketegasan Kristal ini menjadi jauh lebih masuk akal dan sebenarnya mengharukan kalau kita menengok masa lalu ibunya sendiri. Oh, soal masa lalu Kristal ya, ini fakta yang mengejutkan sih. Benar, faktanya adalah Kristal sendiri memiliki tingkat kecerdasan yang hampir sama dengan anaknya saat dia masih kecil. Tapi pengalamannya di sekolah reguler itu sangat traumatis. Iya, karena dia sangat bosen, kurikulumnya terlalu lambat, jadi dia memajukan dirinya sendiri, dia kerjain aja seluruh buku latihan sekolah sampai habis jauh sebelum waktunya disuruh. Harusnya gurunya seneng dong punya murid secerdas itu. Nah, alih-alih difasilitasi, gurunya justru salah paham. Gurunya melempar buku latihan Kristal keluar jendela. Hah? Dilempar? Dilempar! Dan menghukumnya dengan nyuruh dia menghapus semua jawaban yang udah capek-capek dia kerjakan. Gila. Disuruh menghapus jawabannya sendiri. Itu sih tindakan yang bisa membunuh rasa ingin tahu anak secara instan. Patah semangat pasti. Banget. Pengalaman buruk itulah yang bikin Kristal sekarang sangat protektif. Dia tahu persis bagaimana sistem yang kaku bisa menghancurkan seorang anak jenius, makanya dia rela ngambil jalan homeschooling yang sama sekali nggak ada peta jalannya ini, merelakan egonya, dan terus memohon kebijaksanaan setiap hari. Semata-mata agar bakat Theodore bisa tumbuh dengan baik ya. Iya, dalam lingkungan yang aman, rasional, sekaligus penuh dengan kasih sayang spiritual. Intinya, dia berhasil memutus siklus trauma masa lalunya itu. Jadi, apa makna di balik semua cerita ini? Kita hari ini udah ngebahas genetika, astrofisika di tengah malam, kelas kimia tingkat sarjana, sampai urusan nyuapin anak makan salmon. Topiknya lompat-lompat tapi semuanya nyambung. Benar. Jika kita tarik garis lurus dari eksplorasi hari ini, bagi keluarga Kwan, pertanyaan apakah sains dan iman itu bertentangan adalah pertanyaan yang salah kaprah sejak awal. Bagi pikiran tanpa sekat kayak Theodore, keduanya justru saling mengkonfirmasi. Karena sains menjelaskan mekanisme-mekanisnya kan? Betul, sains menjelaskan bagaimana alam semesta ini berfungsi, sementara iman menjawab identitas tentang siapa yang membuatnya dan mengapa ia melakukannya. Dan yang paling penting juga, melalui kacamata iman ini, kedua orang tuanya berhasil memasang sistem rem internal yang kuat di dalam diri anak mereka. Kecerdasan ekstrim ini dijaga supaya nggak berubah jadi kesombongan intelektual. Benar banget. Keinginan Theodore untuk kelak menjadi dokter yang mengobati rasa sakit manusia lain, itu adalah bukti nyata. Bukti bahwa empati di hatinya berkembang seimbang dengan logika super di kepalanya. Luar biasa. Dan ini tentu saja membawa percakapan kita kembali kepada Anda pendengar. Setelah mendengar kisah Theodore Kwan dan keluarganya hari ini, coba deh refleksikan. Gimana kamu selama ini mengintegrasikan hal-hal yang tampaknya bertolak belakang dalam hidupmu? Apakah kamu ngelihat keterampilan, kejeniusan, kekayaan, atau apapun kelebihan yang kamu punya sekarang, murni cuma sebagai pencapaian pribadi yang harus dipamerin? Atau mungkinkah mulai hari ini kamu bisa melihatnya sebagai sebuah karunia? Sebuah instrumen yang sebenarnya cuma dititipkan ke kamu untuk dikelola dan digunakan buat melayani sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri.
Itu pergeseran paradigma yang nggak mudah ya, tapi sangat membebaskan. Kalau kita ngebiasain ngelihat bakat kita sekedar sebagai alat untuk pelayanan, tekanan untuk terus ngebuktiin diri kepada dunia itu bakal hilang dengan sendirinya. Sangat-sangat benar. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi kita, aku mau meninggalkan kamu dengan satu pemikiran filosofis buat kamu renungin sendiri nih di luar bahasan sumber kita tadi. Coba pikirin ini, ya. Jika seorang dengan pikiran logis murni yang punya IQ 154, secara alami merasa bahwa keteraturan sains itu justru menuntunnya untuk melihat adanya sebuah desain agung, Mungkinkah pemisahan yang sangat kaku antara sains dan spiritualitas yang sering banget kita debatkan mati-matian di era modern ini sebenarnya cuma batasan artifisial, cuma sebuah tembok palsu yang kita bangun sendiri karena ego dan keterbatasan pemahaman kita? pertanyaan yang wajib banget kita bawa pulang. Apa jadinya kalau besok saat kamu menghadapi masalah rasional atau teknis yang sangat rumit di tempat kerja, kamu nggak cuma ngelihatnya lewat lensa mikroskop yang dingin dan kalkulatif. Tapi kamu juga mundur selangkah dan mencoba ngelihat hal itu dengan rasa takjub layaknya seorang pengamat keajaiban. Benar. Siapa tahu, sama seperti obrolan jam 11 malam di dalam mobil itu, pemahaman terdalam baru akan muncul ketika kamu bersedia mengakui logika alam semesta sekaligus mengagumi siapa yang menuliskan bahasanya. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Masih segar diingatan, tanganmu menuntun aku selangkah demi selangkah hingga tiba di tempat ini. Kiranya sekarang engkau berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. Kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu hingga sampai di saat ini. Kiranya sekarang Engkau berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya.